Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penawaran. Semoga teman-teman tidak bosan ya, karena kita sering sekali membahas soal-soal mengenai TWK. Oke, pada pembahasan kali ini ada satu soal mengenai bahasa Indonesia juga. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung saja ke soal nomor 1 yang merupakan contoh penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari adalah kecuali, berarti yang bukan ya. A. Saling menghormati dan menghargai terhadap kerabat dan teman yang berbeda suku, bahasa, dan agama. B. Menggunakan barang produksi dalam negeri. C. Menjaga kebersihan lingkungan. D. Mengikuti kegiatan untuk membantu sesama di lingkungan masyarakat. E. Mengibarkan bendera merah putih saat peringatan HUT RI dan hari penting. Oke, di sini menjadi poin pentingnya adalah sikap nasionalisme tapi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita cek mulai dari opsi yang A. Saling menghormati dan menghargai terhadap kerabat dan teman yang berbeda suku, bahasa, dan agama. Iya, misalkan kita punya teman yang memiliki latar belakang suku berbeda, atau mungkin karena sukunya berbeda tadi ya bahasanya juga berbeda, kemudian agama yang dianut itu juga berbeda. Nah, maka sikap yang bisa kita terapkan adalah saling menghormati dan menghargai. Berarti opsi yang A ini bisa ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cek yang opsi B, menggunakan barang produksi dalam negeri. Iya, misalkan kita menggunakan sepatu atau mungkin menggunakan tas atau baju dan barang-barang yang lainnya yang semua itu merupakan produksi dalam negeri. Yang mana apabila kita menggunakan barang-barang produksi dalam negeri, tentu itu menunjukkan sikap nasionalisme. Karena dengan kita menggunakan barang produksi dalam negeri, artinya kita turut mendukung industri-industri yang ada di dalam negeri. Sehingga itu tentunya bisa meningkatkan penghasilan mereka dan berdampak pada penghasilan para karyawannya juga. Atau bisa meningkatkan taraf kehidupannya mereka. Berarti yang B ini bisa, lalu yang C menjaga kebersihan lingkungan. Iya, karena ini kan hubungannya dengan kehidupan bersama ya, dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, ya kita turut menjaga lingkungan Indonesia. Lalu yang D, mengikuti kegiatan untuk membantu sesama di lingkungan masyarakat, ya mungkin bergotong royong membantu tetangganya untuk membangun rumah atau mungkin untuk memperbaiki fasilitas umum dan lain sebagainya. Ini juga bisa. Lalu yang opsi E, mengibarkan bendera merah putih saat peringatan HUT RI dan hari penting. Nah, di sini kan jelas ya, bendera merah putihnya ini hanya dikibarkan pada saat HUT RI atau hari penting saja. Artinya kan tidak setiap hari atau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang bukan merupakan penerapan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari itu adalah opsi yang E. Mengibarkan bendera merah putih itu memang menunjukkan sikap nasionalisme, tapi kan itu tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara yang multi etnis, artinya memiliki etnis yang sangat banyak. Namun, persoalan perbedaan etnis seringkali menjadi permasalahan yang rentan dan menimbulkan konflik antar warga masyarakat. Perwujudan nilai nasionalisme dalam menyikapi perkembangan masalah tersebut. Oke, berarti sikap nasionalisme yang kita miliki dalam menyikapi adanya perbedaan etnis tadi yang mana yang tepat? Yang A, setia dan bersikap adil terhadap sesama etnis. Masa hanya dengan sesama etnis saja? Lalu kalau yang berbeda etnis gimana? Tidak mau bersikap setia dan adil gitu maksudnya. Berarti no ya untuk opsi yang A. Lalu yang B, menjaga kedamaian dan menghormati sesama etnis. Lagi-lagi ini hanya sesama etnis, maka big no. Harusnya kan meskipun berbeda etnis, kita tetap harus menjaga perdamaian dan saling menghormati. Lalu yang C, mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas perbedaan. Iya, ini nih yang benar. Jadi meskipun kita berbeda etnis, kita tetap harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Karena kita ini kan sama-sama satu Indonesia. Kita hidup di negara yang sama, kita merupakan bangsa yang berasal dari negara yang sama, maka adanya perbedaan itu adalah suatu yang wajar. Lalu sikap kita yang benar ya seharusnya mengutamakan persatuan dan kesatuan. Lalu yang D, rela berkorban untuk menjaga eksistensi etnisnya dalam masyarakat. Lagi-lagi ini yang diutamakan hanya etnisnya sendiri.
Lalu yang E, memelihara keutuhan ikatan etnis yang memiliki karakteristik yang sama. Berarti ini tidak menghargai adanya perbedaan atau tidak menghormati adanya perbedaan. Oke, maaf ini harusnya salah. Berarti jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah opsi jawaban yang C, yakni mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas perbedaan. Oke, bisa ya kita lanjut ke soal nomor 3. Mempelajari dan menghayati nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah upaya dalam menjaga nilai-nilai moral bangsa. Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar negara dan ideologi negara saja, tetapi juga digunakan sebagai pedoman bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan di Indonesia. A. Menutup pergaulan dengan dunia internasional tentunya tidak. Lalu yang B, mempelajari dan menghayati nilai-nilai Pancasila. Ya, karena memang di sini Pancasila dijadikan sebagai pedoman bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan. Artinya, semua perilaku kita atau tindak tanduk kita itu ya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila ini kan merupakan pedoman hidupnya, ya kan, yang dimana di dalamnya ini sudah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ketuhanan atau urusan beragamanya, kemudian di sila kedua mengenai kemanusiaan, yakni bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia, lalu di sila ketiga mengenai nilai persatuan, bagaimana kita harus mengedepankan hidup rukun, kemudian cinta tanah air. Lalu di sila keempat adalah mengenai nilai demokrasi atau kemasyarakatan, yang mana apabila kita itu menemui masalah ya silahkan diselesaikan dengan cara bermusyawarah gitu, atau mungkin untuk memilih wakil-wakil rakyat itu juga melalui demokrasi. Kemudian di sila kelima juga ada nilai keadilan, bagaimana kita hidup bermasyarakat, kemudian bagaimana kita bersikap adil dan lain sebagainya. Jadi, nilai-nilai yang termaktub di dalam Pancasila itu sudah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Lalu yang C, menciptakan nilai-nilai baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentu nggak bisa ya, meskipun ya kalaupun nilai-nilai barunya itu tidak bertentangan dengan Pancasila masih oke lah ya. Tapi kalau di sini ternyata nilai-nilai barunya itu hanya menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi tidak sesuai atau tidak relevan dengan nilai-nilai Pancasila, ya tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Lalu opsi D, membandingkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai di negara barat, no. Lalu mengubah gaya hidup sesuai dengan nilai-nilai baik dari bangsa lain lah. Kenapa kita harus berpedoman dengan bangsa lain? Padahal kan kita sudah punya Pancasila yang jelas-jelas itu sudah mengandung nilai-nilai yang baik. Kita tidak perlu menyerap dari tidak perlu berpedoman dari nilai-nilai bangsa lain, tapi kita cukup menggunakan dasar yang berlaku di dalam negara kita. Maka opsi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pancasila selain mengandung nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang, dikenal juga di dalamnya nilai yang bersifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Nilai-nilai Pancasila timbul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Enggak ya, karena kan nilai-nilai Pancasila ini justru diambil dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat gitu, atau intinya itu bersumber dari nilai masyarakat, bukan merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Lalu yang B, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai estetis, nilai etis, dan nilai religius. Memang ini adalah nilai-nilai kebaikan, tapi bukan hanya ini saja yang terkandung di dalam Pancasila. Lalu yang C, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup yang paling tepat. Ya memang sih nilai Pancasila itu merupakan nilai filsafat hidup yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Tapi di sini yang ditanyakan adalah yang sifatnya itu adalah objektif. Lalu yang D, sila-silanya menunjukkan adanya sifat abstrak, umum, dan universal. Ya ini lebih mewakili seluruh jawaban ya dari opsi yang A, B, sama C. Nilai-nilai Pancasila yang ada pada sila-silanya itu kan sifatnya masih abstrak. Nah, maksudnya masih abstrak itu seperti apa? Nah, supaya nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila itu harus dijabarkan dulu ke dalam nilai-nilai yang lebih konkret. Contohnya adalah berupa norma. Ya, entah itu norma agama, norma kesopanan, norma hukum, kesusilaan, dan lain sebagainya.
Jadi Pancasila itu sifatnya masih abstrak, dia kan masih berupa dasar nilai ya, jadi dia tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Nah, untuk bisa digunakan atau bisa dijadikan sebagai pedoman, ya harus dijabarkan dulu ke dalam nilai yang lebih konkret ya. Tadi contohnya adalah berupa norma-norma. Lalu sifatnya umum dan universal. Universal itu artinya dapat diterapkan di mana saja. Bahkan di negara lain yang tidak menerapkan Pancasila pun ya seperti tetap cocok gitu meskipun kalaupun menggunakan Pancasila. Ya. Berarti yang D ini yang lebih mewakili dari opsi jawaban yang sebelumnya. Kemudian kita cek di opsi yang E, Pancasila dapat diubah oleh pembentuk negara itu sendiri. Tentu tidak ya. Oke, berarti jawaban yang paling mewakili antara jawaban B sama C itu adalah opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir. Ini adalah soal mengenai bahasa Indonesia. Anak-anak bergembira ketika sudah sampai di taman buah. Sambil titik-titik mereka mengumpulkan titik-titik dan memasukkan ke dalam keranjang untuk dibawa ke tempat teduh. Lalu memakannya titik-titik. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang A, tertunduk-tunduk, buah-buahan bersama-sama. Kita coba masukkan ke dalam kalimatnya ya. Berarti menjadi gini. Sambil tertunduk-tunduk, mereka mengumpulkan buah-buahan dan memasukkan ke dalam keranjang untuk dibawa ke tempat teduh. Lalu memakannya bersama-sama. Oke, untuk yang tertunduk-tunduk, kita coba cek. Sambil tertunduk-tunduk, mereka mengumpulkannya. Ini ya yang bikin kurang tepat. Berarti yang A ini bukan. Kalau yang opsi jawaban buah-buahan dan bersama-sama ini sudah sesuai. Lalu yang B, berarti sambil menunduk-nunduk, iya benar, mereka sambil menunduk-nunduk, mereka mengumpulkan buah-buah. Nah, ini harusnya buah-buahan, ya bukan buah-buah. Ini yang bikin salah. Lalu opsi yang C, nunduk-menunduk, berarti gini ya, sambil nunduk-menunduk, tentu enggak ya. Ini yang bikin salah, kemudian mereka mengumpulkan buah-buahan. Nah, ini harusnya buah-buahan, lalu memakannya bersama-sama, bukan sama-sama. Lalu opsi yang D, tunduk-menunduk tadi salah ya, ini yang bikin salah. Kemudian kalau buah-buahan sama, ya ini yang sama-sama ini harusnya bersama-sama. Berarti ya kemungkinan besar jawabannya adalah ada di E ya. Oke, kita coba masukkan potongan-potongan kata ini ke dalam kalimat. Anak-anak bergembira ketika sudah sampai di taman buah sambil menunduk-nunduk. Oke. Kemudian mereka mengumpulkan buah-buahan dan memasukkan ke dalam keranjang untuk dibawa ke tempat teduh, lalu memakannya bersama-sama. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut tentunya adalah opsi jawaban yang E. Jadi kalau teman-teman nanti menemui soal yang semacam ini, teman-teman silakan coba masukkan satu persatu kata-kata yang ada di masing-masing opsi kira-kira sudah sesuai atau belum. Kalaupun belum pas itu kan biasanya kayak mengganjal gitu ya. Kayak tadi misalkan yang seharusnya kata menunduk-nunduk diganti jadi tunduk-menunduk itu kan juga nggak nyambung ya. Atau mungkin kata ketika kita dengarkan itu kayak kelihatan ganjil gitu di telinga. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.